semuanya, selamat datang di channel Rasa Kita, berbagi rasa lewat untayan kata. Nah, seperti biasa, channel Rasa Kita akan kembali nge-review karya sastra nih, baik itu novel maupun kumpulan cerpen. Nah, bagi yang udah mengikuti Rasa Kita dari awal, saat ini Rasa Kita udah memasuki episode yang ke-16 nih teman-teman. Sejak pertama kali hadir pada tanggal 17 Agustus lalu, bagi yang belum atau yang baru mengikuti, pastikan udah nonton semua video dulu ya. Oke, melalui gerakan kampanye literasi melalui media sosial, Rasa Kita berusaha menumbuhkan minat membaca nih dengan mereview buku bacaan terbaik. Salah satunya membaca buku-buku fiksi supaya menjadi generasi 4.0 yang cerdas karena kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Di episode ke-16 ini aku akan kembali nge-review novel yang bermuatan budaya Jawa. Tentu substansi kebudayaan Jawanya berbeda nih dengan beberapa novel bermuatan yang sejenis yang sudah direview di video-video sebelumnya. Nah, kali ini setting ceritanya akan berada di daerah paling ujung timur, yaitu Provinsi Jawa Timur, tapi tetap ya dari daerah Jawa ya. Apalagi kalau bukan Banyuwangi, kota yang identik dengan sebutan kota 1000 penari. Salah satu tarian yang benar-benar terkenal adalah tari gandrung. Oke, seperti yang udah terlihat ya di layar video, aku akan nge-review novel Perempuan Bersampur Merah. Kira-kira seperti apa ya kisah para tokohnya? Langsung aja kita mulai reviewnya. Dukung terus channel Rasa Kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh loh, terima kasih. Novel berjudul Perempuan Bersampur Merah merupakan karya keempat penulis kelahiran Banyuwangi, bernama lengkap sekaligus bernama pena Intan Andaru. Novel dengan cover yang didominasi warna navy dengan gambar perempuan bersampur merah memiliki ketebalan 216 halaman dan memuat lokalitas budaya setempat ini diterbitkan oleh GPU, Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Nah, secara keseluruhan, novel ini mengangkat tema lokalitas budaya setempat dengan setting cerita berada di kota Banyuwangi itu tadi nih, teman-teman. Fokus utamanya dalam novel ini adalah tragedi pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Selain itu, penulis juga menyisipkan unsur-unsur budaya suku Using, suku asli Banyuwangi yang menjadikan novel ini semakin kental dengan nuansa budayanya, gitu. Untuk penulisnya sendiri membuka cerita dengan menyuguhkan penggalan konflik utamanya, yakni misi pencarian tokoh utama yang berusaha menguak misteri kematian ayahnya. Maka bisa dikatakan kalau novel ini menggunakan alur mundur gitu ya, serta rangkaian peristiwanya juga tidak mudah untuk ditebak. Bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari kok, jadi kita juga akan paham kayak gitu. Untuk bahasanya terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Using. Bahasa aslinya suku Using di Banyuwangi. Nah, ini benar-benar novel yang keren banget yang pernah aku baca, karena menggunakan perpaduan 3 bahasa sekaligus di dalam satu novel. Kayak gitu. Selain itu, penulis juga menyisipkan plot twist nih di beberapa bagian cerita. Jadi aku sedikit informasiin aja ya. Penggunaan plot inilah yang berhasil memberikan efek kejut
pada pembaca, sekaligus mampu memainkan perasaan pembaca. Aku sendiri berhasil terbawa perasaan dan aku juga terharu, bahkan aku juga sampai emosi karena membaca bagian tertentu yang cukup menyentuh gitu. Terutama berbicara soal kematian. Apa yang aku alami bukan berlebihan ya, tapi aku benar-benar katarsis ke dalam suatu cerita karena menikmati semua rangkaian peristiwa epik yang ada di dalamnya. Keren kan? Nah, setelah mendengarkan review ini, teman-teman boleh langsung membaca novel yang benar-benar keren ini. Oke, aku spoiler dikit ya. Keseluruhan novel ini digerakkan oleh tokoh utama. Artinya, penceritaan menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi kalau misalkan ceritanya dari sudut pandang orang pertama, otomatis kita juga bakalan gampang paham untuk membaca dan juga memahami isi dari novel itu. Dengan menggunakan setting waktu di tahun 90-an. Nah, ketika membacanya akan terasa seperti membaca diarinya sang tokoh utama yang bernama Sari. Jadi di awal cerita nih dikisahkan bahwa ada tokoh utama yang sedang menyelidiki dalang di balik kematian tragis ayahnya di tahun 1988. Ayah Sari meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah warga setempat mengarak dan juga menyiksanya karena ayahnya Sari ini dicurigai menjadi dukun santet pada saat itu ya gitu. Ketika aku baca bagian ini, emosiku mulai dimainkan gitu oleh penulisnya. Jadi aku juga kesal waktu ngebacanya. Aku juga kayak bener-bener ngerasa gimana sih rasanya kalau misalkan ayahnya aku meninggal dengan cara yang seperti itu gitu. Kemudian kehidupan Sari dan ibunya berubah drastis pasca kematian sang ayah, di mana ibu dari tokoh utama ini harus berperan ganda nih, jadi ayah sekaligus ibu demi bertahan hidup. Bersama dengan sahabatnya yang bernama Ahmad, Sari mulai menyelidiki kasus itu hingga membawa Sari ke sebuah sanggar tari tradisional. Nah, di sanalah kisah-kisah mengejutkan lainnya itu terungkap. Di pertengahan cerita, Sari kembali bertemu dengan cinta masa kecilnya nih yang bernama Rama. Akhirnya ketiganya terseret dalam cinta segitiga yang rumit. Sepertinya cukup ya untuk spoilernya segitu aja. Setelah ini langsung aja membaca novel ini agar rasa penasaran kalian juga terbayarkan, karena masih banyak banget kisah lain yang cukup mengejutkan nih teman-teman. Terutama kisah cinta segitiga antara Ahmad, Sari dan juga Rama. Oh iya, aku sedikit kurang puas dengan ending ceritanya yang terbuka. Aku bener-bener lebih suka untuk ending yang tertutup. Jadi kalau ending yang terbuka itu pembaca dibiarkan menafsirkan ending ceritanya sendiri gitu. Selain itu, ceritanya juga terkesan terburu-buru ditutup, padahal seandainya masih bisa dilanjutkan. Kemudian juga ada tokoh yang mulanya diceritakan, namun di akhir penulis tidak memberikan penyelesaian terhadap tokoh itu, atau kata lainnya yang awalnya ada tiba-tiba menghilang di tengah cerita. Kemudian muncul lagi di akhir cerita, tapi kayak cuma sekilas-sekilas kayak gitu. Seperti tokoh Mbak Nena. Dan juga ada juga di yang lain, nanti coba kalian baca sendiri ya di novelnya. Menurut aku itu aja ya kelemahan dari novel ini. Kalau untuk selebihnya sih udah oke banget, soalnya aku seneng banget karya sastra yang mengangkat tentang budaya. Nah, dari kisah-kisah Sari, pelajaran yang dapat diambil diantaranya adalah jangan menuduh dan juga menghakimi orang lain yang belum tentu melakukan kesalahan. Curiga itu boleh, asalkan berdasarkan alasan dan juga bukti-bukti yang kuat.
negara kita mempunyai hukum. Jika mencurigai orang lain yang bersalah, buktikan letak kesalahannya dan serahkan kepada yang berwenang. Kemudian hindari juga pergaulan bebas karena itu sangat jelas akan merugikan, terutama di pihak perempuan ya. Seperti kisah pilu tokohnya Mbak Nena tadi yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Wah, kira-kira seperti apa ya kisah pilu tokoh Mbak Nena itu? Kisah selengkapnya dari Mbak Nena akan segera kalian ketahui setelah membaca langsung novel ini beserta kisah tak terduga dari tokoh Rama. Dari sisi keluarganya dan percintaannya dengan Sari, nah semakin penasaran gak dengan keseruan ceritanya? Jika teman-teman penasaran dengan kisah yang ada di dalam buku ini, langsung aja bisa membeli bukunya di toko-toko buku terdekat dengan harga tertentu ya. Coba kalian cek karena harganya beda-beda, atau membaca buku digital resminya melalui aplikasi Ipusnas yang bisa di-download melalui aplikasi App Store maupun Play Store. Linknya ada di description box ya. Oke, selamat membaca semuanya. Mari kita tingkatkan minat membaca supaya menjadi generasi Indonesia yang gemar membaca buku. Terima kasih sudah mendengarkan review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa dinyalain ya. Sampai jumpa di review-review sastra selanjutnya. Selamat beraktivitas.